Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sinta Desyanti dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama. Dalam video kali ini saya akan membahas 7 pertemuan dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pertama, saya akan membahas tentang apa ya teknologi informasi itu. Jadi teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk membentuk, menyimpan dan mengelola dan menyebarkan informasi. Sederhananya, teknologi ini membantu manusia mengelola informasi agar lebih cepat dan efisien. Di dalam ada yang disebut sistem informasi, yaitu sistem yang bekerja dengan konsep input, proses, dan output. Data dan instruksi dimasukkan sebagai input, lalu diproses dan menghasilkan output seperti laporan atau perhitungan. Data adalah fakta mentah, informasi adalah data yang diolah, sedangkan pengetahuan adalah informasi yang dipahami dan bisa digunakan. Selanjutnya, yang kedua, tentang pengenalan komputer. Saat ini komputer sudah menjadi kebutuhan hampir di semua bidang kehidupan. Di dunia pendidikan, komputer digunakan untuk pembelajaran dan penelitian. Di industri, komputer membantu menjalankan proses produksi. Bahkan di dunia kesehatan, komputer digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Istilah komputer berasal dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung. Berdasarkan jenisnya, komputer dibedakan menjadi analog, digital, dan hybrid, serta berdasarkan ukurannya menjadi mikrokomputer dan mini komputer yang dirancang sesuai kebutuhan. Ketiga, sistem komputer. Sistem komputer adalah satu kesatuan yang terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Semua aktivitas komputer menjadi konsep input, proses, dan output. Data dan instruksi dimasukkan melalui perangkat input seperti keyboard atau mouse, kemudian disimpan sementara di memori, diproses oleh CPU, dan hasilnya ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor atau printer. Sistem komputer memiliki 3 elemen utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat fisik komputer. Software adalah program yang mengatur cara kerja komputer, dan brainware adalah manusia yang mengoperasikan sistem. Komponen hardware utama meliputi input device, storage unit, CPU output device, serta communication control unit atau CCU yang berfungsi untuk komunikasi data jarak jauh. CPU terdiri dari control unit yang mengatur jalannya program dan ALU yang melakukan perhitungan aritmatika serta logika. Yang keempat, perangkat input dan output. Dalam sistem komputer, perangkat keras terdiri dari input device, CPU, memori, output device, dan perangkat komunikasi. Semua komponen ini saling terhubung untuk mengelola data menjadi informasi. Perangkat input berfungsi memasukkan data atau perintah ke komputer, contohnya adalah keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan kursor, dan joystick yang biasa digunakan dalam permainan. Selain itu adalah scanner yang mengubah dokumen fisik menjadi data digital, magnetic reader, dan smart card untuk keamanan dan identifikasi, serta voice data entry yang menerima perintah melalui suara. Kamera digital dan video kamera juga termasuk perangkat input karena mengubah gambar dan video menjadi data digital yang bisa diolah komputer. Sementara itu, perangkat output berfungsi menampilkan hasil pengelolaan data, contohnya adalah monitor untuk menampilkan teks dan grafis, printer untuk mencetak data ke kertas, dan proyektor yang menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar. Jadi, perangkat input dan output adalah jembatan komunikasi antar manusia dan komputer. Yang kelima, memori komputer. Dalam sistem komputer, memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang dibutuhkan prosesor saat bekerja. Secara umum, terdapat 3 jenis memori, yaitu
register, main memory, dan secondary storage. Register adalah memori paling kecil dan paling cepat yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses langsung oleh CPU. Main memory atau memori utama bersifat elektronik dan sangat cepat. Memori ini menyimpan instruksi yang menunggu diproses data yang sedang diolah hingga hasil sementara sebelum dikeluarkan sebagai output. Karena sifatnya sementara, memori utama sering disebut sebagai memori jangka pendek. Memori utama terdiri dari RAM dan ROM. RAM menyimpan program data yang sedang digunakan seperti input, proses, dan output, sementara RAM bersifat volatil, artinya isinya akan hilang saat komputer dimatikan, sedangkan ROM hanya bisa dibaca dan berisi program penting seperti bootstrap yang dijalankan saat komputer pertama kali dinyatakan. Jumlah RAM sangat memengaruhi kinerja komputer. Semakin banyak program dijalankan secara bersamaan, semakin besar kebutuhan RAM agar sistem berjalan lancar. Yang keenam, media penyimpanan. Selain memori utama, komputer juga memiliki media penyimpanan atau secondary storage. Media ini digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen. Artinya data tetap ada meskipun komputer dimatikan. Media penyimpanan berfungsi sebagai tempat penyimpanan file berukuran besar dan program yang tidak sedang diproses. Saat dibutuhkan, data dari media menyimpan akan dipindahkan terlebih dahulu ke memori utama atau RAM sebelum diproses oleh CPU. Contoh media penyimpanan antara lain hard disk, floppy disk, dan disk optik seperti CD atau DVD. Media ini memiliki kapasitas besar tetapi kecepatannya lebih lambat dibandingkan RAM karena sebagian masih menggunakan teknologi mekanis. Yang ketujuh, sistem operasi atau operating system. Sekarang kita masuk ke sistem operasi atau biasa disebut OS. Sistem operasi adalah penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, kita tidak bisa menjalankan aplikasi, mengetik, atau bahkan melihat tampilan layar. Secara sederhana, sistem komputer terdiri dari user atau brainware, program aplikasi sistem operasi, dan hardware. Sistem operasi berada di tengah, mengatur komunikasi antara aplikasi dan perangkat keras. Saat komputer dinyatakan, sistem operasi adalah software pertama yang dijalankan dan dari hard disk. Di dalamnya terdapat bagian inti yang disebut kernel yang berfungsi mengatur memori, menjalankan program, mengatur perangkat, input, output, dan mengelola waktu kerja prosesor. Baik, itu saja penjelasan tentang teknologi informasi dari mata kuliah pengantar teknologi informasi yang saya tahu dari pertemuan pertama dan ke-7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.